Injil Lukas pasal yang ke-21. Injil Lukas 21 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Allah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Terima kasih, silakan duduk, Tuhan memberkati. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari terakhir ini seluruh dunia, bukan cuma kita di Indonesia, disuruh berjaga dan waspada. Saudara, mungkin kalau di tempat ini tidak terlalu merasakan kesulitan dan bencana fenomena yang terjadi akhir hari terakhir ini. Kalau kami di kepulauan, pelayanan kami berhadapan langsung dengan laut lepas. Dan saya ketika membaca firman Allah ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Terkadang kita manusia tidak lagi berjaga. Ketika kita diberkati, ketika kita mendapat berkat, kita lupa berjaga, cuek dengan keadaan. Tetapi firman Allah katakan pada malam hari ini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Yang pertama, firman Allah katakan berjaga. Nah, Allah menginginkan kita untuk selalu berjaga, waspada. Kalau dulu-dulu di keluar televisi, waspadalah, waspadalah. Anak saya yang tua masuk di bawah kolong, dia takut lihat karena dia pakai topeng, toh, saudara. Tetapi sebenarnya firman Allah yang sudah katakan terlebih dahulu, berjaga-jagalah. Saat ini kalau orang tidak berjaga, saudara, hati-hati. Orang harus berjaga. Kami di kepulauan, gempa, besar. Kita coba lompat dari koi. Baik tua cuma dah bilang, lihat di MKG. Hi, bangun mau lihat di MKG, kong tu tsunami di muka. Mau lari le. Ya terpaksa saya duduk diam, saya buka kasihan. Biar ada toto foreman, ada buka tuh MKG. Duh ini signal so hilang tuh signal, bangun Jo. Lihat di MKG. Kita buka ke sana, Sulawesi Utara, tidur ulang. 6 hari kemudian Tuhan berbicara, gempa tung, Maluku meledak, lari orang. Dalam mau lihat MKG, Maluku minggat. Saudara, firman Tuhan bilang berjaga, amin. Orang so tahu kontrol babla bodoh. Orang kompotokan bilang, popo oyok le tanta. Jemaat di sebelah sobat tadi, tanta, goyang kencang, saudara. Bilang iya tunggu firman, mau cari kunci. Baik tuh saudara, di mana tuh kunci? Duh, udah ingat di mana saudara taruh tuh kunci. Aduh, kita udah baca nih firman Allah, oh Tuhan. Nah, nak berjaga, ada berjaga, mar lupa taruh di mana itu kunci, saudara. Orang solari, orang dua masih dalam pastori, kita masih berpegang di tiang. Oh Tuhan, mar ada berdoa, Tuhan di mana itu kunci tadi ada taruh dari Yesus. Lebih dulu oput ini, saudara. Kaget jemaat so datang, tanta, keluar Jo. Orang kampung so di atas gunung, orang dua masih di pastori. Firman Tuhan bilang berjaga, kong bodoh-bodoh. Dorang jemaat jaga baku sedo, ada hamba Tuhan juga. Duh, ini ibu gem, so toto ibu gembala kong bodoh. Bilang cepat lari, cuma aduh kita dah lupa tuh kunci di mana. Saudara, ini saat ini firman Allah digenapi. Kalau orang nyanak berjaga, awas. Ya. Nah, kedua, firman Tuhan katakan berdoa. Amin. Ada berdoa Jo. Kaget cuma itu yang datang di pastori berdoa. Kang Om, kita kan mantan pengajar sini. Tak tahu itu jemaat yang rajin berdoa.
ini saudara ya. Kalau orang so masuk tuh pengerja, ya tahu jo ini almarhum Om Ungke, job saya aku. Dia siram dengan air seorang pengerja, biar ipar le, tuh tulung. Jam 4 kita so bangun, tuh Tuhan ini ipar pe ke janjo. Mar begitu mendidik. Saya mengambil, ada begitu banyak pengalaman lewat ipar saya almarhum Ungke, Om Ungke. Tuh panggil ke Om Ungke, saudara. Bangun berdoa. Kita nak mau bilang ada tuh pengerja tidur. Berdoa tuh orang sungguh-sungguh. Saya so lihat-lihat, aduh, ini gembala so keker-keker darah Yesus berdoa. Tamang satu cuma ada, haleluya. Mar ewe so malele. Waduh, haleluya. Orang ada sungguh-sungguh, kita so jadi berdosa tarik. So setengah tatawa ada berdoa, oh, Tuhan ampuni saya. Ada berdoa. Mau nyanak mau tatawa, Om Toliu kalau dia mau marah tuh pengerjaannya pakai saudara. Sementara berdoa, haleluya. Ya bagaimana mau rasa tuh hadirat Tuhan saudara ya. Kau dapat kuti di telinga. Amin, glory, haleluya. Puji Tuhan. Minggu depan dapat strat puasa 3 hari. Aduh, memang itulah. Tuhan bilang harus berdoa. Amin. Yang nyanak bilang amin berarti nyanak pernah datang doa Jumat, hari Jumat itu hari Sabtu itu. Kita tahu itu jemaat. Tantalangelo paling rajin datang berdoa kalau puasa. Saya tadi waktu Om bilang Tantalangelo, oh saya langsung bangun bangkit. Udah Tuhan Tantalangelo umur panjang. Saya tahu orang tua ini setia di dalam doa dan puasa. Saudara, ada puji Tuhan. Saya senang, saudara. Jadi orang harus biasakan untuk duduk di kaki Tuhan berdoa. Doa itu adalah napas orang yang percaya. Amin. Di dalam doa kita dapat berhubungan langsung, berkomunikasi dengan Sang Pencipta saya dan saudara. Tuhan, saya bersyukur Tuhan taruh hati saya untuk cinta berdoa. Saya belajar dari Oma Palese. Kalau dulu saya jadi pengerja di Oma Palese, setiap hari dia panggil saya mau pergi berbesuk. Marba besuk di Oma Palese 1 jam 1 rumah. Tidur dulu, habis makan tidur wajahnya. Mak, so boleh berjalan. Doh, so kenyang sedikit le. Doh, 1 hari satu rumah 1 jam. 1 hari cuma 3 rumah. Dari pagi jam 8 pulang jam 6 sore. Tapi saya ya bersyukur. Saya mengambil pengalaman yang terindah, yang terbaik dari orang tua kami. Dia ajar untuk berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Berjaga terus. Tolong berjaga, jaga hati ini. Minta Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kemampuan, untuk memberikan kita sukacita duduk di kaki Tuhan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan di tempat pelayanan saya. Tuhan, taruh hati berdoa bagi umat-umat. Oma-oma paling setia duduk di kaki Tuhan. Kami suami istri anak berdoa dan berdoa. Tuhan, jaga hati kami. Penuhi hati kami dengan kuasa-Mu. Agar dengan kuasa-Mu kami dapat melihat kuasa mujizat Allah lewat doa kepada Tuhan. Saya hanya berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengutus kami tempat ini. Dengan kekuatan kami tidak akan sanggup dan mampu. Kami ditempatkan di kepulauan dengan luar biasa dari Tuhan. Pertama kami ditempatkan di GPDI Hosana Siasa. Di situ kami berjuang luar biasa. So tarimburan itu jemaat. Saya bilang, duh Tuhan, kami habis kawin ditempatkan sidang yang so tak bongkar-bongkar. Pindah di Sangira, oh Tuhan, tak bongkar lagi itu jemaat. Sampai kami ditempatkan terakhir di Kambotokan, di Siasa Kambotokan. Jemaat yang sama kami alami.
Saya bilang, Tuhan, Tuhan taruh kami di hati kami ini, ditempatkan di tempat sidang-sidang yang sudah hancur. Dan saya pernah bercerita dengan hamba-hamba Tuhan senior. Dia bilang, Tuhan taruh apa kamu itu, Leni? Kamu dapat memperbaiki jemaat-jemaat disatukan oleh Tuhan. Saya bilang, bukan orang om, itu Tuhan. Tuhan yang mengirim kami untuk memperbaiki, mempersatukan jemaat untuk datang kepada Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan. Bukan lihat manusia, tetapi lihat Tuhan, bahwa Allah yang saya layani adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Itu saya aminkan, kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa. Waktu kami sampai di Kamotokan, cuma 6 dengan kami suami istri. Saya katakan, Tuhan, di Siasa kalau memuji Tuhan, udah mau tanah goyang. Saudara tahu kalau di Siasa, di kepulauan Bulagi sana, kalau memuji Tuhan, musik lari sendiri, jemaat memuji Tuhan lari sendiri. Waktu saya dikasih kepercayaan pimpin pujian, duh Tuhan, saya ini tukang tatawa, saudara, tukang makusedu. Saya bilang, Tuhan, jaga hatiku, bibir ini kong kita so tatawa, kita so rasa urapan kong kita tatawa, darah Yesus berkuasa. Tapi saya bisa menguasai hati saya, saudara. Saya sudah berdoa duluan. Duh, saya bilang haleluya. Saya haga di musik syukuran tutup mata, darah Yesus. Saya berdoa Tuhan, karena ada orang pegirang memuji Tuhan, saudara, hingga merasa menikmati akan hadirat Tuhan. Saya langsung ambil dalam pujian penyembahan. Soalnya nak memuji Tuhan, memuji Tuhan, mau menyanyi dan girang-girang, langsung saya bawa mereka di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saya digerakkan roh Tuhan, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Di dalam doa orang percaya ada kuasa mujizat yang terjadi. Saya melihat seorang ibu, dia pegang bayi, dia menari, dia berdoa memuji Tuhan. Saya dalam hati, saya bilang, Tuhan jaga bayi di dalam tangan gendongan ibu itu. Dia di belakang, dia maju sampai di muka. Dahsyatnya kuasa doa itu, saudara. Jadi sudah berdoa, amin. Aduh, cuma sedikit, tak semua pulang besok. Amin, jemaat. Kita berikan pujian bagi Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, yang tidak ada mencari arah, yang tidak tahu berdoa. Tuhan taruh itu roh berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pada waktu kami ditempatkan, saya tunjuk ibu-ibu, saya kasih belajar berdoa. Dorang yang mau berdoa, saya nyandak berdoa, saya kasih belajar berdoa biar pendek-pendek. Akhirnya mereka berani untuk berdoa, dan mereka boleh menikmati betapa indah ketika mereka belajar berdoa. Mereka menikmati akan hadirat Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Hanya dengan pujian, ya, mereka memuji Tuhan. Mereka mengagungkan akan kebesaran Tuhan. Dan saya percaya kuasa doa itu, jemaat hari ini akan menikmati kuasa dan mujizat lewat doa. Dan saya mengajar kepada anak-anak saya. Anak saya yang tua, Lodiwik, lahir di sini. Saudara, kalau suami saya baru kali ini dia datang. Waktu datang di sini anak saya yang lahir pertama, nah ini baru dia datang. Sekarang anak saya sudah umur 24 tahun. Luar biasa. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, memberikan anak-anak saya hati yang cinta berdoa kepada Tuhan. Pada waktu anak saya lulus SMA, sebelum dia tamat, masih kecil, saya tanya, Lodi, aku mau jadi apa? Jadi pendeta, Jo? Ya enggak, Mama. Kita kalau mau sobasar, kita mau pergi Jakarta, mau kuliah. Hah? Mau pergi Jakarta? SMA kelas 3. Yang saya tidak pernah pikirkan sampai hari ini, itu mujizat lewat kuasa doa yang saya naikkan kepada Tuhan. 3 hari sebelum dia habis ujian kelas 3, dia datang di pulau. Dia bilang, Mama, besok ke Luwuk.
Kita mau bikin apa di lu? Ya. Mama mau urus kita pe surat jalan ini. Mau pi mana re aku? Saya mau pi kuliah di Jakarta. Wah. Mau pi kuliah di Jakarta. Oh Tuhan. Mama here rekeningnya ndak ada. Mau pi sekolah di Jakarta ini saudara. Betul tuh? Doi. Saya nggak tahu kalau dia ada mendaftar di UPH. Waktu anak saya pergi di UPH, dia bilang, "Duh Tuhan, UPH." Kita belum tahu tuh buka tuh Facebook kasihan. Orang kampung kan cuma tahu telepon sakato. Halo. Mama buka kok di Google. Aduh, Google apa itu? Bukan Google, Google coba aku. Mama PHP sakato. Tapi itulah Tuhan. Dela mama ingat, saya berdoa. Saya mau kuliah di Jakarta. Saya pergi, saya kasih tahu DP papi, kita mau ke Luwuk, urus surat. Saya belum tahu ini mau kuliah di mana. Nah, saya pulang di Kalvari, saya baba tidur. Anak saya datang. Dia bilang, "Aduh, mama, yang nggak lulus kita, mama urus surat-surat." Dia bilang, "Ya, apa boleh buat? Tenten ada tarik. Anggo pepak dosen." Kok dia cium saya, tumben seumur-umur baru ini ngana cium pa mama. Aduh, tolong sonyong-nyong baru tu kali dia mau cium pa mama, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Siapa di? Mak, kita lulus, dapat peringkat kedua di UPH. Aduh, UPH. Hah? Peserta waktu itu 500 peserta se-Sulawesi Tengah. Disaring 50. Anak saya nomor kedua. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Karena apa? Doa orang benar besar kuasanya. Singkat cerita, dia kuliah. Saya rindu anak saya pergi ke Jakarta. Naik taksi. Mau ke mana? Dia kira ini Ci bos dari mana ini? Baru dia lihat dia pakai ucut saya aku. Duh, bos ini. Mau turun di apa, Bang? Di UPH. Wih, di lampu merah dia bagian belakang begini pak kita. Ibu pengusaha apa, Kang? Wih, dalam siapa abang? Ibu so tahu kak itu UPH? Saya bilang Universitas Pelita Harapan. Bukan, salah ibu. Apa? Uang papa habis. Oh, saya pikir-pikir UPH uang. Oh ya betul juga ya. Uang papa habis. Kenapa abang? Itu UPH itu orang-orang kaya yang bisa kuliah di situ. Berarti pengusaha orang kaya. Ucap saya. Dia bilang, "Pak, Bang, saya ini hamba Tuhan." Hah? Hamba Tuhan dari pedesaan. Luar biasa ya. Kebetulan dia anak Tuhan. Wah, luar biasa ibu. Iya, anak saya dia kuliah di situ. Dia dapat beasiswa. Luar biasa Tuhan. Amin. Haleluya. Allah yang saya sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kadangkala orang kalau suasana suka tinggal tuh Tuhan Yesus. So ada doi kok kita mau pergi ke mana? Kayak apa kita kamu mau pusing kita pusing. Yang kamu pusing stroke. Mereka mengandalkan dengan kekayaan mereka. Nyada lagi berdoa, suka ada berkat. Tetapi firman Tuhan katakan malam hari ini, sambil berdoa, terus berjaga dan berdoa, bekerja, berdoa. Itu berkatnya nak datang sendiri kalau kita orang yang berdoa. Betul. Upin bilang, betul. Nah itu berdoa. Kita buka di dalam Mazmur 20. Tidak panjang sedikit lagi. Semua pulang besok kita. Dan Allah yang saya layani adalah Allah yang luar biasa. Allah yang dasar, Allah tidak pernah mengecewakan saya sekalipun kami di kepulauan. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gilang oleh tangan kanannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa itu Tuhan.
Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Karena Allah yang selalu memperdulikan saya dan saudara. Kalau orang tahu berdoa, sekalipun Tuhan perhadapkan kita dengan persoalan dan masalah, tetapi Tuhan bilang, saya akan menolong, memberikan engkau kemenangan yang gilang gemilang. Yang saudara tidak pikirkan, itu yang Tuhan berikan. Lalu yang ketiga, di sini dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Yang ketiga adalah bertahan. Saudara, ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang kami hadapi di tengah-tengah pelayanan. Kadangkala saya berdoa, orang Manado bilang, so sayang diri. Saya bilang, Tuhan, saya soalnya tidak mampu. So boleh Tuhan, so 12 tahun di kepulauan. Saya menangis sayang diri. Saya telepon anak-anak saya. Salang adik, mama sosok mau badiakonia no. Duh mama, kenapa? Mama, kami topang mama terus di dalam doa, bertahan di dalam pelayanan. Apapun yang mama hadapi dan papa, lihat bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Saat itu saya menangis, saya minta ampun, saya duduk di kaki Tuhan dan saya berdoa. Anak saya, mama ajar kami berdoa, mama ajar kami untuk bertahan menghadapi tantangan dan masalah hingga saya berhasil di dalam kuliah. Sekarang saya berhasil mama, saya berhasil karena doa mama. Kenapa mama putus asa? Mama bertahan sekalipun persoalan datang. Saya duduk di kaki Tuhan dan saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Bawa saya untuk tetap berharap kepada Sang Raja Damai itu. Tuhan kuatkan saya. Tantangan yang silih berganti datang saudara. Terkadang saya yang sebagai manusia penuh dengan kekecewaan, tetapi Tuhan mampukan kami dalam situasi apapun juga. Kami dapat bertahan di tengah-tengah pelayanan bukan oleh kuat dan gagahku, tetapi hanya kuat kuasa dari Tuhan. Firman Tuhan katakan bertahan. Masalah apapun yang diperhadapkan, kalau kita orang tetap berdoa meminta kekuatan Tuhan, maju terus, ada Yesus, kemenangan yang gilang gemilang Tuhan akan berikan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada contoh di dalam Alkitab, Hana di dalam 1 Samuel. Dia menghadapi tantangan yang berat, penina menghina dia. Oh, sunya namun apa anak angko. Oh, dia berdoa, mulutnya komat kamit. Dono bilang sesama dia orang bogo-bogo, so baca-baca sendiri kan. Tetapi ini Hana tidak putus asa. Dia berdoa, dia percaya kuasa Tuhan dia akan alami dan mujizat Allah dia akan alami. Dia berdoa sehingga Tuhan memberkati kandungan dari Hana. Amin. Saudara ingin melihat kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan? Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dia sanggup memberikan apa yang saudara minta. Sekarang jemaat sedang membangun gereja yang begitu indah. Tadi saya jalan-jalan lihat itu pembangunan luar biasa. Saya bilang sama Pak Gembala, Om, tuh jangan lupa deh kami di Kempetokan di pulau. Tuh tamu datang kuat. Tamu datang di peresmian. Puji Tuhan. Saya bilang sama Om Angki, lu luar biasa nih jemaat. Luar biasa Om, bisa membangun gedung yang indah. Saya bilang nanti termegah se-Indonesia Timur. Puji Tuhan. Kita pergi dia Toya, Kacili. Orang Langon bilang Toya Kacili. Kalau ada orang Manado, ada orang Langon sini don't tahu Toya. Tapi
Tapi saya boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami dapat bertahan sekalipun kami ada di kepulauan. Karena di sana juga ada Allahku yang heran. Ada Allah yang luar biasa. Allah bekerja dengan dahsyat. Sampai saat ini kami menikmati berkat Tuhan luar biasa yang Tuhan berikan. Anak-anak saya, kedua anak saya diberkati dengan sangat luar biasa. Dahsyat, saudara. Anak saya selain dia tugas di Rumah Sakit Siloam Karawaci, dia juga dipercayakan Tuhan dalam satu perusahaan di asuransi Prodesial Jakarta sebagai kepala keuangan. Itu sangat luar biasa. Dan anak saya yang kedua kerja di Surabaya dan dia baru diangkat dari bosnya. Dia bilang, "Mama, saya sudah naik tingkat." Salam puji Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia bilang, "Mama, kamu kirim Pak Mama itu Maliaki 3. Jangan. Di mana engkau didoakan, di mana engkau diberkati, itu gembala itu yang biar engkau pemak deng Pak. Torang ini boleh ambil katu. Biar anak kalau engkau mau kirim itu ucapan syukur, Mama napa hadiah ulang tahun. Oh, pura-pura bingung ya Mama terima. Mark, karena ada trompet mang. Tuhan. DP jemaat so pindah di Kalimantan, dia telepon, jangan lupa itu milik Tuhan ini. Oh, Tuhan. Lain-lain ini satu ini. Tapi ini boleh bro. Dia kata so jemaat di sana. Berarti DP gembala di sana yang dia akan berkati, bukan engkau di kepulauan. Itulah iya no. Berdosa, ini boleh. Itu saya so melenceng tadi apa-apa Kang. Kalau kami dapat bertahan sampai saat ini kepulauan hanya anugerah Tuhan. Yang terakhir Tuhan bilang orang mau badengan dari luput yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Apapun yang orang hadapi, apapun yang diperhadapkan oleh Tuhan, orang tetap bertahan dan orang mendengar akan suara Tuhan. Dengar dengan mendengar beda, saudara. Kalau kita orang biasa cuma mau mendengar, oh iya ada dengar, oh ada dengar di Birman ada putar lagu. Tetapi kalau seperti kita malam ini kita orang duduk mendengarkan kebenaran firman Allah, orang harus lakukan kebenaran firman Allah. Kalau orang ingin diberkati oleh Tuhan, orang dengar, mendengarkan kebenaran firman Allah, karena firman Allah itu adalah kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan. Kalau orang punya firman Allah, orang pasti kuat bertahan di dalam segala perkara. Abraham dia dengar suara Tuhan. Persembahkan anakmu. Dia persembahkan anak sebagai korban yang kudus di hadapan Tuhan. Tapi kadangkala kita manusia, ya, kalau orang sudah diberkati, ada bacaan di Tuhan. Kalau kita sudah diberkati, ada dengar firman ini. Kalau kita komang sudah diberkati, Tuhan tamu bawa nopa om dan tante di gereja. Iya. Saya pernah alami dari pengerja, saya pernah lihat jemaat. So bacaan, aduh, serta sudah diberkati, lupa pi bawa Pak Tuhan. Dengar kamari so anyor di laut menyeberang. Aduh, itu darah. Kami pelayanan di Siasa, ada dengar-dengar ini firman Allah, tapi tidak melakukan firman Allah. Orang mau bangun renovasi itu gereja, angkat tangan itu om di lagi. 3 hari kemudian ada caleg-caleg. Pergilah mereka bertiga jemaat berjalan kaki dari Siasa pergi di Bangunemu. Jalan hari Minggu habis dengar firman Allah. Oh iya dengar. Tetapi dia tunjuk begini tuh, Tuhan. Sore-sore saya sementara nimpan lihat anak-anak banyak tetangga nonton di pastori. So datang kamari. Logatnya lain, saudara. Mami, ada kayak orang celaka, ada jemaat. Siapa? Ada ini. Oh, jemaat ini. Siapa so?
Adakah ditabrak? Kalau mau pikir saudara, 3 orang ini, bapak ini dia berjalan di sebelah kiri dekat hutan. 2 ini berjalan pas di jalan tengah. Tapi heran, yang 2 ini tak tersambar, yang di sebelah kiri sana yang tersambar. Mana itu tangan yang bertunjuk? Itu Tuhan kasih patah dari tangan. Kaki. Saya bukan mau bikin takut, tapi ini kami alami dalam pelayanan. Jadi saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Saudara, dengan firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Allah. Hari-hari terakhir ini kita harus banyak mendengar firman Allah, karena firman Allah membawa kita untuk lebih hari, lebih dekat, lebih mengerti, lebih mendalam tentang kebenaran firman Allah, karena firman Allah adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Amin. Kami alami ada banyak mujizat Allah. Dan saya pergi di puskesmas, ini Om Gembala pandai, dia kasih maju pak kita di muka. Kita pergi dekat di koino. Oh mami, dia seorang bu putih. Mari dong panggil mami dan papi torang. Mami minta ampun. Jangan minta ampun patorang. Minta ampun pak Tuhan. Tadi kemarin ada dengar tuh firman Allah. Mau berkorban dalam pelayanan, ya. Tangan kanan itulah waktu disambar, ini patah tebu kakinya. Saudara, hamba Tuhan adalah biji mata Tuhan. Kita orang harus sokong pelayanan yang ada sini. Kita orang dengan firman Allah, kita orang lakukan, ada berkat yang Allah akan anugerahkan bagi saya dan saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Musim akan berganti, tapi kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita bertahan karena firman Allah, kuasa Tuhan Roh Kudus memampukan saya dan saudara. Ketika saudara ada duduk di kaki Tuhan, berdoa, menyembah, raih akan hadirat Tuhan. Tarik perhatian Tuhan lewat doamu kepada Tuhan. Bertahan sekalipun engkau diperhadapkan dengan persoalan. Secara manusia saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak lagi bisa bertahan dengan masalah yang datang membuat saya kecewa, membuat saya jauh. Tetapi Tuhan, kuasa firman-Mu sanggup menjamah umat-umat-Mu. Dan malam hari ini bukan secara kebetulan firman Allah. Firman Allah selalu datang setiap hari. Itu baru di dalam hidupmu. Dan firman Allah akan memampukan saudara. Firman Allah akan memberkati saudara dan saya. Dan saya percaya keluarga hamba Tuhan Gembala Sidang yang ada, semakin hari semakin diberkati Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Kita